influenza? Yang Apa? gimana? Baca. Apa? Ini benar ya, ini keluar ya dalam ujian akhir ya. POD5 ultimate effluent artinya adalah ya biomasa yang terdegradabel di effluent ya yang dioksidasi oleh 1,42 mg O2 yang dikonsumsi ya ngono kira-kira ya. Ya, Pak. Loh, kenapa 13,8? Ya karena adalah 0,65 dikalikan dengan 22 dikalikan dengan 1,4 1,42 ya. Nah, batasnya BOD effluent berapa? 20 ya toh? 20. Nah, sekarang BOD effluent yang bisa ditreat ya toh 13,8. Sisanya itu adalah BOD5 escaping treatment, mana ya? Mudah nggak? Ya Pak. Escaping treatment apa? Yang keluar dari treatment. Artinya apa? Yang dia tidak bisa diolah oleh treatment, mana ya? Yang non biodegradable yang keluar. Jadi 20 sama dengan S ditambah 13,8. S-nya berapa? 6,2. 6,2 itu adalah BOD effluent escaping treatment. Nggak tahu tuh. Online atau offline ya, mudah-mudahan online. Kalau offline juga nggak apa-apa lah. Oke, nyampe di sini nih. Novista Yartasi. Coba dibaca. Judulnya warna kuning apa? Novista Yartasi. Solve for the influent BOD5 escaping treatment. Nah, ada ya. Tadi yang gue tanyakan ini dah. Iya, Pak. Iya. Makanya sabar dulu ya dah. Gitu. Nah, kalau dit saya lanjut ya. Nadala. Coba dibaca lagi Novista Yartasi. Efisiensi. E sama dengan S0 dikurang S per S0. S0 itu apa? S0 adalah BOD. BOD apa? BOD yang nyemplung di mana? Nyemplung di kolam aerasi. Lalu S itu apa? S itu BOD. BOD apa? BOD yang keluar. Keluar di mana? Keluar dari sistem. Gimana? Yang escaping treatment. Ya, dibagi dengan S0 lagi. Jadi efisiensinya sama dengan berapa? Novista Yartasi. 250 dikurangi yang keluar tadi. Iya, escaping treatment tadi berapa? 6,8 mg per liter dibagi dengan 250 mg per liter sama dengan dipastikan mendekati 95%. Nah, ya, itu yang disebut dengan efisiensi pengolahan biological treatment proses. Nah ya. Nyampe di sini yang ditanyakan. Ini keluar lah ya di dalam ujian akhir ya. 95 itu range-nya, Pak. Batasnya. Ya, enggak, itu kira-kira lah. Coba hitungan dewe coba. 250 dikurangi 6,2 dibagi 250 berapa? Itu kurang lebih sekitar 95-97 lah. Coba hitungan berapa tuh? Udah ketemu. Coba Finazidni coba dibantu berapa? Atau Yusuf Dharma coba dibantu Birowi nilainya. Ketemu enggak? Atau siapa? Andrew Yani coba dibantu berapa nilainya?
0,9728 Pak. Nah, berarti 97% kan? Tadi saya bilang apa? Kurang lebih 95 sampai 97 kan ya? Oke, baik. Ya Makasih kan Pak. saya ngira-ngira aja nilainya Oh, kan iya. kira-kira aja ya, ternyata kan hasilnya juga tidak jauh berbeda ya. Oke, ada lagi ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nadala. Nah, ini ya. BOD yang masuk 250 ya, atau BOD escaping treatment 6,2 ya. Efisiensinya. Nah, ini 250 dikurangi 6,2 dibagi 250 97,5%. Ini luar biasa bagus. Nah ya. WSG. Oke, ini ada yang ditanyakan? Ini keluar loh ya dalam ujian akhir semester ya. WSD. Oke, saya lanjut ya. Oke, coba Nafis diazartasi dibaca. X sama dengan delta C dikali Y dikali dalam kurung S0 dikurang S dalam kurung per delta dikali dalam kurung 1 ditambah KD dikali delta C dalam kurung. Oke, coba perhatikan. X itu apa? X itu adalah biomasa. Biomasa di mana? Biomasa yang ada di kolam aerasi. Nah, biomasa mikroorganisme yang ada di kolam aerasi akan disebut dengan MLSS, ya. Nah, atau kalau dia juga bisa diartikan biomasa dalam bentuk MLVSS. Nah, jadi X itu artinya adalah biomasa. Biomasa yang ada di mana? Biomasa mikroorganisme yang ada di kolam aerasi, ya. Nah, itu sama dengan berapa? Sama dengan theta C. Theta C itu apa? Theta C itu adalah slat resident time. Lalu kalau theta doang tidak ada T-nya, itu apa? Itu adalah hydraulic resident time. Lalu bedanya bagaimana? Nah, ini ada yang nanya seperti itu. Bagus pertanyaannya. Oke. Kalau theta C itu adalah umur lumpur mulai dari bayi sampai dengan mati, dari bayi, remaja, dewasa, tua, terus mati lah, itulah umur lumpur. Lah kalau theta itu adalah hydraulic resident time, artinya waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah debit air limbah untuk memasukin dalam sebuah volume kolam aerasi. Lah itulah yang disebut dengan hydraulic resident time. Yes, ini dulu 3 titik ini coba diartikan Novista Yartasi, apa itu C, apa itu X, apa itu theta C, dan apa itu theta doang. Coba Novista Yartasti apa kui? X itu menyatakan biomasa. Terus yang theta C itu menyatakan umur lumpurnya. Terus yang cuma yang theta doang itu sama menyatakan waktu yang diperlukan dari si yang buat masuk ke aerasi ya Pak. Oke, not so bad. Nih, kita ulang lagi ya. X apa? X itu biomasa. Biomasa apa? Biomasa mikroorganisme yang ada di kolam aerasi. Boleh dia berbentuk MLSS, boleh dia berbentuk MLSS. Biomasa yang di kolam aerasi itu selalu bertumbuh, selalu growth. Nah, maka disebut juga sebagai biological growth yang ada di kolam aerasi atau microbiological growth yang ada di kolam aerasi. Ngerti ya? Nah, sekarang karo theta C. Theta C itu apa? Theta C itu adalah umur lumpur. Umur lumpur apa? Umur lumpur dari bayi sampai dengan mati.
Tadi di umur lumpurnya sama dengan 10 hari. Artinya ke 11 hari itu mesti harus segera dibuang. Karena kalau nggak dibuang ya karena akan mati. Supaya dia kembali lagi menjadi remaja ya dibuang. Mana ya? Oke, lalu teta. Teta apa? Teta doang. Nah, itu adalah waktu yang ditimbulkan sejumlah debit air limbah untuk memasukin volume di dalam sistem kolam aerasi. Nah ya, SG, ada yang ditanyakan ini? Ada 3 istilah ini? Ini besok saya tanyakan loh ya di dalam ujian akhir ya. Ya, nah sekarang Z. Z itu apa? Z itu saya pribadi lebih sering mengartikan sebagai medan pertempuran. Kok bisa? Ya, ya. Kalau di dalam textbook adalah perbandingan dari volatile suspended solid terhadap dengan BOD5. Ya. Artinya apa? Ya volatile suspended solid inilah yang akan mendegradasi partikel pencemar BOD5. Ya. Jadi medan pertempuran. Nah, angkanya di mana? Angkanya nanti dilihat dinilai di tabel. Lalu ada ZOBS atau OBS. Nah, itu artinya apa? Medan pertempuran yang pada saat terjadi pik puncak-puncaknya. Nah, itu. Nah, itu disebut dengan ZOBS gitu, medan pertempuran. Gitu. Kalau Z doang itu medan pertempuran. Nah, kalau perang Badar itu kan pertempuran terus pada saat sengit-sengitnya gitu ya. Nah, perang Uhud, nah itu yang kalah. Ya, perang Hondak, ya. Jadi Z-Ops itu adalah medan pertempuran yang terjadi pada saat sengit-sengitnya. Nah, ini artinya itu bahasa saya ya, bahasa saya ya. Nah, kalau artinya di dalam bahasa textbook itu perbandingan antara VSS dan BOD. Nah, itu artinya Z. Tapi saya mengartikan adalah sebuah area pertempuran, medan pertempuran. Nah, ya. Oke, nah, kalau S0 apa? Kalau S0 adalah biodegradable. Ya, biodegradable organik yang masuk atau BOD5 yang masuk di dalam kolam aerasi. Nah, kalau S apa? S itu adalah BOD escaping treatment yang keluar ya, terpaksa dia keluar di dalam treatment. Mana ya? Ya. Oke, 3 ini dulu nih. Coba sama Novista Yartasi coba diartikan J, S0 dan S. Apa gue? Yang Y itu perbandingan antara FSS dengan biodegradable-nya ya Pak. Terus yang S0 itu maaf lupa Pak. Apa gue ya? Itu S yang masuk. Tadi yang ini yang masuk ya Pak. Yang 250 itu loh Pak nilainya. Iya, betul, very good. Nah, kalau S yang S itu yang biodegradable-nya yang keluar, yang tidak yang escaping tadi ya Pak. Very good. Nah, S